Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terutama siswa Bapak pelajaran konseling di kelas 11 Madrasah Alia Karya Bakti Sukarsari. Eh, Selamat berjumpa lagi dengan Pak Aang. Mohon maaf, yang pertama Bapak tidak bisa hadir secara fisik ke apa namanya dan hadir secara fisik bersama kalian. Bapak masih ada hal yang mesti dibereskan. Seperti itu. Nah, jadi untuk kelas 11, bentar. Untuk kelas 11 sekarang, yang akan kita bahas adalah mengenai kecerdasan. Kenapa kita masih membahas tentang kecerdasan? Karena kita masih dalam kerangka tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Kan sebelumnya Bapak sudah mengajak kalian untuk bikin tes tipe kepribadian gitu ya. Dan sebagian dari kalian sudah mengisi atau juga belum. Lalu kemudian ada tipe kepribadian MBTI dan tes-tes lainnya ya. Kurang lebih ada 2 tes. Nah, sekarang ini Bapak akan menjelaskan. Oh, sorry, di sini ternyata baru adzan. Bapak sedang ada di luar kota, di wilayah timur Indonesia. Kita tunggu dulu adzan beres berarti ya. Oh, komat itu ternyata bukan adzan. Bapak di sini tidak Jumatan ya karena lagi safar. Lagi ada di luar kota, ini ada di Medan dari hari Selasa sampai Minggu. Apalagi ada di Medan dulu, Minggu baru ke Bandung. Oke, formatnya sudah selesai, Bapak akan lanjutkan. Jadi begini anak-anakku, jadi manusia itu gitu ya, kan awalnya kita selalu punya pandangan bahwa manusia itu diukur dari kecerdasan, dan kecerdasan itu dilambangkan dengan IQ gitu ya. Nah, sampai sejauh kemarin-kemarin gitu ya, sampai beberapa tahun yang lalu itu betul. Jadi kita memahami manusia itu hanya dilihat dari IQ-nya. IQ itu tulisannya adalah I dan Q, atau disebut juga dengan intelektual intelligence ya, atau kecerdasan. Tapi kemudian sekarang-sekarang ternyata kecerdasan manusia itu sebenarnya dia tidak hanya satu jenisnya. Kecerdasan manusia itu ada 3 menurut teori yang sekarang berkembang. Pertama, kecerdasan manusia itu yang pertama adalah IQ atau intellectual intelligence. Lalu yang kedua adalah spiritual intelligence, yang ketiga adalah emotional intelligence. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan intellectual intelligence itu? Ya seperti yang kita pahami sekarang, kemampuan intelligent question itu adalah kemampuan seseorang untuk menalar, untuk memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu, gitu ya. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Jadi IQ itu adalah simbolnya kepintaran logika. Logika itu menghitung, ya. Itu adalah kecerdasan-kecerdasan yang sifatnya kecerdasan intelektual atau disebut dengan IQ. Nah, kemarin-kemarin IQ itu dipandang sebagai sebuah hal yang utama. Jadi seorang akan disebut pintar jika dia pandai matematika, gitu ya, dia pandai menghitung, pandai yang hal-hal yang sifatnya logis. Gitu. Itu betul. Tapi kemudian sekarang itu berkembang bahwa yang disebut manusia yang hebat itu bukan hanya mempunyai tingkat IQ-nya saja yang cerdas, tapi ada juga yang lain duanya, yaitu emotional quotient, gitu ya, dan spiritual quotient. Nah, kalau tadi IQ itu intelektual intelligent gitu ya, kecerdasan intelektual. Kalau IQ itu kan menitik beratkan pada otak ya, kecerdasan otak, kecerdasan logis. Berbeda dengan yang satunya lagi yaitu kecerdasan emosional atau emotional quotient gitu ya, seperti itu. Nah, emotional quotient itu kurang lebih artinya seperti ini gitu. Jadi emotional quotient itu adalah
kecerdasan gitu ya. Kecerdasan di luar kecerdasan logika, tapi dia lebih kecerdasan atau kemampuan gitu ya, kemampuan untuk pengendalian diri sendiri, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta untuk memimpin diri dan lingkungan di sekitarnya gitu ya. Yang paling penting dia adalah kemampuan yang jadi kata kunci dari emotional quotient ini, kemampuan untuk mengontrol diri sendiri. Kan kita kadang menemui ada siswa gitu yang dia pandai matematikanya gitu ya, tapi dia sangat sulit untuk menyesuaikan diri. Juga ada sebaliknya, dia tidak terlalu pandai matematika tapi dia dikenal banyak orang sebenarnya. Nah, ketika kalian menemukan hal yang seperti itu, kalian sedang berhadapan dengan dua hal yang berbeda, yaitu hal satu sudut tentang IQ dan sudut yang kedua tentang emotional quotient. Sebenarnya masing-masing orang punya yang nama IQ dan EQ itu sebenarnya intelligent quotient dan emotional quotient. Orang-orang itu pasti punya keduanya, nggak mungkin orang itu nggak punya keduanya, cuma kemudian mana yang lebih dominan. Pada kasus yang pertama misalkan gitu ya, dia tuh pintar sekali matematikanya, tapi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, kemampuan untuk menyelesaikan konfliknya sangat minim. Daripada menyelesaikan, dia kemudian lebih baik menghindari misalkan. Oke, berarti dia IQ-nya bagus, tapi EQ-nya kurang. Nah, tapi juga kemudian yang ketiga ada yang namanya social intelligence, SQ. Ya, ada juga yang ngomong spiritual intelligence, ada juga yang social intelligence. Tapi yang SQ ini, social intelligence ini dia mempunyai, jadi dia mampu mengembangkan dan mampu mengembangkan dirinya dengan hal-hal yang sifatnya positif, ya seperti itu. Jadi eh, dia melihat sesuatu makna atas kejadian, atas rencana atau atas peristiwa yang kemudian terjadi sebenarnya. Makanya di kecerdasan ini dia mempunyai kemampuan untuk membangun dirinya sendiri melalui kegiatan positif sehingga mampu menyelesaikan persoalan sebenarnya. Jadi ini mungkin lebih tinggi kemampuan dari hanya sekedar mengontrol diri sendiri gitu ya. Kalau misalkan contoh dari mengontrol diri yang paling sederhana adalah misalkan dia sangat marah tapi dia masih mampu mengontrol rasa marah itu. Tapi yang social atau spiritual quotient itu dia mampu mendapatkan makna gitu. Kalau saya marah apa ya yang terjadi? Kalau saya tidak marah apa yang terjadi gitu. Nah, jadi sebenarnya kemampuan spiritual quotient ini dia berbeda dengan EQ dan EQ. Ketika kemudian seseorang mempunyai, nah sorry sebelum ke sana, bahwa semua orang itu mempunyai IQ, EQ dan SQ. Semua orang itu punya itu. Tidak ada satupun orang yang tidak punya itu semua. Cuman kemudian mana yang lebih dominan, gitu ya? Mana yang lebih dominan muncul di dalam diri kita. Dan IQ, EQ dan SQ ini sebenarnya suatu hal yang bisa kita latih, ya. Itu sangat penting. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang ciri-cirinya. Jadi IQ itu ciri-cirinya dia berprestasi dalam akademik. Pemikirannya itu sangat rasional sebenarnya. Itu yang IQ. Nah, sedangkan IQ itu ciri dominannya adalah biasanya dia pintar bersosialisasi. Ya, pintar bersosialisasi menjadi pemimpin, public speaking, lalu kemudian public speakingnya bagus gitu ya. Sebenarnya itu adalah ciri-ciri dari dia seseorang yang punya IQ yang bagus. Lalu juga kemudian SQ yang bagus itu dia orangnya, bahasa bapak filosofis itu apa ya? Dia lebih mencari makna atas sesuatu yang terjadi dalam dirinya dan juga makna atas dirinya sendiri gitu. Misalkan kalau dalam konteks manusia, dia pertanyaan yang sering muncul itu misalkan dari mana asal manusia. Jadi orangnya itu berpikirnya mendalam dan mampu mengontrol diri sendiri gitu sebenarnya. Itu yang contoh dari si SQ itu sendiri. Nah, pertanyaannya lebih bagus mana? IQ, EQ, dan SQ? Bukan seperti itu, ya. Itu pertanyaan yang keliru. Yang pasti ada hasil terbaru penelitian, sebuah penelitian menunjukkan, gitu ya. Ini penelitian dari Carnegie Institute of Technology, menunjukkan bahwa 85% kesuksesan finansial seseorang
karena kemampuan humanis atau kemampuan EQ-nya, gitu ya. Seperti kemampuan dia berkomunikasi, bernegosiasi, dan memimpin. Sedangkan ternyata faktor IQ itu hanya berpengaruh sekitar 15%. Seperti itu. Nah, jadi kesuksesan finansial itu bisa jadi kita maknai itu sebagai orang yang berhasil menjadi, kita sebut orang kaya. Bahwa untuk menjadi seorang kaya itu bukan faktor IQ, tapi justru faktor EQ sebenarnya, emotional quotient. Karena ya emotional quotient ini dia supel orangnya gitu, pintar berkomunikasi, ya, kemampuan menyelesaikan konflik serta untuk memimpin dirinya dan lingkungannya. Dan orang EQ itu ciri yang paling penting adalah pintar bersosialisasi. Kalau kita kaitkan gitu ya dengan konsep Islam, ini sangat nyambung sekali. Bersosialisasi itu kan sebenarnya adalah silaturahmi. Dan kita sudah tahu keterangannya kalau silaturahmi itu banyak faedahnya. Silaturahmi itu memperpanjang kekerabatan gitu ya, memperbanyak rezeki. Nah, ini masuk sebenarnya gitu ya. Bahwa kemampuan-kemampuan jadi sederhananya dari penelitian ini kita bisa sederhanakan, kalau ingin kaya maka keterampilan atau IQ-nya yang kemudian harus diperhebat. Tapi bukan artinya IQ-nya juga tidak diasah, karena juga berpengaruh gitu sebenarnya. Nah, maka dari ini sebenarnya Bapak berpesan kepada kalian di kelas 11 ini bahwa hal yang paling penting gitu ya. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah meningkatkan IQ kita, meningkatkan EQ kita, dan meningkatkan SQ kita. Tergantung hidup ini kalian tujuannya apa gitu sebenarnya. Kalau saran Bapak sih sebenarnya kalau masa sekolah gitu ya, ini harus mulai dirintis, dijalankan, tapi yang diperkuat adalah IQ dan EQ. Kemampuan berpikir logis dan kemampuan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Karena itu yang akan paling berpengaruh terhadap diri kita gitu dalam menjalani kehidupan di sekolah dan kehidupan di luar sekolah. Itu tadi, oke? Anak-anakku semua, bahwa kecerdasan itu ada 3, IQ, EQ, dan SQ. Kenapa Bapak menerangkan ini? Harapannya ketika kalian sudah paham pembagiannya, memahami IQ, EQ, dan SQ, dan mana yang kalian akan tingkatkan, kalian akan menjadi lebih paham tentang diri kalian sendiri. Oh, berarti saya yang harus ditingkatkan adalah EQ dan IQ. Bukan artinya SQ-nya enggak, ya, tapi kemudian nanti. Bapak lebih berpikir bahwa untuk sekolah ini coba dirintis semuanya, IQ, EQ, dan SQ, tapi yang paling mendalam dikembangkan adalah IQ dan EQ. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan kalau ada apa-apa kalian boleh bertanya dengan saya melalui WhatsApp atau melalui saluran-saluran komunikasi lainnya. Terima kasih. Untuk kelas 11 ini adalah pelajaran pertama. Pelajaran kedua itu nanti saya lupa pelajaran siapa. Yang pasti ketika kalian sudah menonton video ini, tolong kalian buat semacam ringkasan dari materi ini. Semacam catatan ya, catatan-catatan atas materi yang saya sampaikan, mungkin rangkuman atau apa, di kertas lembar bisa, dan dikumpulkan ke loker Bapak. Dan hari ini ya langsung kerjakan langsung kerjakan ringkasan catatannya gitu ya. Minggu depan Bapak insya Allah akan ke sekolah karena sudah pulang dari luar kota. Tetap sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.